Teman-teman semua, nggak tahu ya, di akhir tahun 2024 ini ketika saya banyak berkunjung ke teman-teman saya yang banyak bermacam profesi, ada yang jadi pekerja, ada yang menjadi wira swasta. Ketika kita ngobrol-ngobrol curhat tentang kondisi kehidupan kita masing-masing, banyak sekali mayoritas yang mengeluh. Katanya yang pekerja itu produksi perusahaannya lagi menurun, kemudian banyak melakukan pengurangan karyawan. Sedangkan yang notabene-nya menjadi UMKM atau pelaku usaha itu mengeluh karena omset yang turun, permintaan pasar yang menurun juga. Termasuk saya sebagai pelaku UMKM di bidang industri busana, jahit menjahit juga sama seperti itu, mengalami penurunan order dan permintaan dari konsumen yang luar biasa. Saya kira kondisi seperti ini mungkin ya mayoritas dialami oleh masyarakat Indonesia, terutama yang kena dampaknya ini adalah para pelaku UMKM. Itu disinyalir karena faktor daya beli masyarakat yang menurun. Jadi kalau ekonomi itu sebenarnya adalah mata rantai ya. Jadi kalau ada mata rantai yang agak seret gitu ya, misalkan penyumbang daripada omset dari UMKM kita itu kan mayoritas adalah para pekerja dan anak-anak muda yang lagi pegang duit ya, karena mereka mungkin masa-masa produktif, bekerja, punya gaji. Tapi kenapa justru ekonomi kita mengalami kelesuan? Nah, ketika dianalisa faktornya banyak, tapi salah satu faktornya adalah dampak daripada yaitu semakin majunya teknologi informasi, yaitu informasi dari handphone yang bisa diakses semua orang, dan perkembangan digital, dunia digital. Kenapa saya katakan itu punya dampak terhadap sektor real atau para pelaku UMKM? Karena begini, dengan bertambah majunya teknologi informasi, setiap orang bisa mengakses informasi. Tapi di situ banyak masyarakat Indonesia itu belum teredukasi bahwasannya dunia maya ini banyak juga ancaman-ancaman yang mengincar, bahkan bisa menguras kantong kita. Nah, saya berpikir bahwa ada satu berita di satu situs itu di Kompas mengatakan bahwa bisa jadi daya beli masyarakat ini menurun, yang seharusnya duit itu berputar di bawah di UMKM, tapi justru uang itu larinya kemana? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Ternyata uang itu larinya di dunia online, di dunia maya, bisa di marketplace atau di situs-situs yang bahkan hari ini disinyalir masyarakat Indonesia itu sudah edik atau kecanduan dengan yang namanya perjudian online yang marak di kalangan anak muda yang seharusnya menjadi penopang ekonomi yang kali ini, yaitu judi slot. Ini luar biasa. Ini di 2024 ini ada sebuah berita yang mengatakan bahwa perputaran uang di perjudian online di Indonesia itu sampai tembus 600 triliun. Itu bisa kalau di breakdown itu macam-macam, mungkin bisa di trading forex, trading saham, kripto, atau yang lagi marak judi slot dan berbagai macam bentuk perjudian yang ada di dunia online ya. Dan ternyata uangnya itu muternya itu enggak di sektor real atau di Indonesia, tapi muternya ke luar negeri, bahkan ke negara tetangga-tetangga kita, yaitu ke Kamboja, Vietnam, Filipina, karena mungkin situs-situsnya dari sana, dari perjudian itu, dari slot itu terutama. Maka ayolah kita sebagai masyarakat Indonesia, ayo kita kembali lagi dan kita sadar bahwa perjudian online itu memang sudah sangat diprediksi bahkan oleh agama agar kita menghindarinya, karena berpotensi merusak tatanan sebuah negara. Bisa hancur negara ini gara-gara perputaran uang ini larinya keluar tapi nggak muter di dalam negeri. Yang kena dampak ya kita-kita ini,
para pelaku UMKM yang seharusnya dagangannya laris, ya, dapat omset dari pembeli. Nah, ternyata faktanya oleh para orang yang dapat gajian itu muternya dilarikan deposit ke online, larinya ke luar negeri. Akhirnya sektor ekonomi ini menjadi lesu. Kita harus waspada, jangan tergiur dengan iming-iming dan flexing ya, karena banyak afiliator-afiliator di sana yang flexing dengan kemewahannya, dengan kesuksesannya, itu didanai oleh platform-platform yang memang menginginkan masyarakat kita itu masuk ke situ. Waspada ya teman-teman. Ayo kita melakukan gerakan kapok secara nasional untuk tidak berjudi secara online. Ini demi bangsa Indonesia dan tumbuhnya kembali ekonomi Indonesia, terutama sektor real yang menjadi penopang ekonomi Indonesia. Salam waras dan salam akal sehat.